Tak terlepas dari peristiwa dua penemuan mayat yang berbeda ditemukan di area perumahan ini, beragam cerita mistis hadir di tengah masyarakat akan sosok astral yang kerap memunculkan diri kepada warga yang tak sengaja ataupun memang tak berniat melintas di area perumahan yang terhubung ke sebuah pemukiman padat penduduk ini. Memang itu ada gangguan dari berupa sosok lah atau mungkin sosok tinggi besar lah hitam gitu. Memang itu ada di sini, Pak. Apakah mayat itu yang Bapak temukan dengan posisi tengkurap dan agak menekuk ya, kakinya menekuk ke bawah, setengah bagian kepalanya itu masuk ke arah air, ke air, dan usianya bisa dikatakan nenek-nenek ya? Nenek, ya benar. Dan dia juga pakai bajunya pakai baju kayak dasteran. Ya, benar. Tapi Kak Frisly, kenapa Kak Frisly bisa dapat gambaran sedetail itu? Karena memang sebenarnya dulu yang tempat yang kita injek ini pun tuh air ini tuh kayak air pembuangan besar. Dan kejadian aslinya sebenarnya Pak yang saya lihat almarhum tersebut orang itu terbawa arus karena waktu itu memang lagi seringnya hujan. Ya, benar kan Pak, lagi hujan. Ya, lagi musim hujan. Dan memang ditemukannya untungnya memang belum membusuk atau apa, tapi bagian kepala membengkak. Bengkak, udah bengkak. Bener ya Pak. Dan Pak sebenarnya daerah sini tuh dulunya emang yang paling dominan tuh sosok-sosok perempuan ya Pak. Iya. Kalau di sebelah sini. Sebelah sini. Beda sama sosok yang di daerah pohon ya. Iya. Oke. Kenapa? Dapat sih. Aku dapat banget gambarannya karena memang sebenarnya Pak di zaman dulunya daerah sini atau kawasan ini sering banget jadi tempat pembuangan Pak. Benar, ya. Pembuangan mayat itu benar? Ini apa? Atau makhluk-makhluk halus. Pembuangan dari mulai makhluk halus dan juga. Iya, iya. Oke. Harus ini pemberingin. Oke Kak Frisly, aku mau nanya nih. Untuk sosok nenek-nenek itu sekarang ada nggak di sekitar sini? Ada Lagi di mana? di sini. Maaf ya Pak. Kangkungan sih. Yap. Ada di banyak beli. Iya. Sini Pak. Dah. Di mana Kak posisinya? Di sini. Ada yang mau disampaikan nggak Kak dari sosok nenek-nenek ini? Aku coba komunikasi dulu kali ya. Pak, saya izin juga ya Pak untuk berkomunikasi. Assalamualaikum Nek. Tidak jauh ya tempat tinggalnya dari sini. Oke. Terbawa dari sana ya Nek. Baik, saya coba untuk sampaikan Nek. Pak, kalau kata sosok yang nenek-nenek ini, dia tinggal itu sebenarnya dia termasuk warga sekitar sini, masyarakat daerah sini. Dan pada saat itu dia mengambil sayuran. Oh, dan kangkung kali. Emang daun kangkung tuh ada di mana Pak Ada dulu? di sini banyak dulu. Banyak Oke. di sini. Mengambil sayuran dan dia terbawa arus dari arah sana sangat cepat. Jadi kepleset. Sebenarnya dapat gambaran tuh kepleset Pak. Dia nggak ngelihat apapun dan memang kepleset karena kepalanya pusing. Karena dia bilang dia menggambarkan sih dia mengambil beberapa sayuran tuh di tangan kirinya Fasya. Jadi kayak dibawa gini dan pada saat terpleset, iya terpleset memang ke air. Dan kenapa berhenti di daerah sini? Karena nyangkut Pak. Nyangkut ya? Badannya, posisi badannya memang setengah. Gorep. Iya setengah. Jadi bagian kaki itu agak ke daratan ya Pak. Tapi kepala itu memang masuk ke air. Iya. Gorep ini. Oke. Air. Berarti emang insiden ya? Iya sebenarnya tidak ada kaitan sama mistis atau apapun itu ya Pak. Mungkin memang pada saat itu kejadian naas aja yang dialami sama almarhum nenek ini. Cuma kalau untuk nenek ini sendiri dia cuma bilang kalau apabila dia menunjukkan secara fisik kalau ada yang lihat nenek-nenek, tujuan dia itu cuma ngasih tahu kalau ini tuh daerahnya. Oh, bukan untuk menakut-nakuti? Nggak ada, berarti ya? nggak ada tujuan. Dan kalau dia ngeganggu bukan ke warga, malah dia ngasih tahu sering itu ngeganggu kalau misalnya kayak tukang makanan Pak, Iya. malam-malam. Kalau aku di sosok nenek-nenek itu lebih ke kasihan sih, karena kan kayak yang Frisly udah confirm kalau sebenarnya kejadian itu tuh nggak ada sangkut pautnya sama hal-hal mistis, kayak emang pure insiden yang dimana nenek-neneknya itu kepleset, ke bawah arus gitu. Lebih ke kasihan sih dengerin ceritanya juga, terus juga
sosok itu juga ngasih pesan yang kayak nggak usah takut, terus dia juga kalau nunjukin itu bukan buat nakut-nakutin gitu. Oke, Pak, saya juga mau nanya kan, saya sempat dengar kalau emang perumahan ini tuh beberapa rumahnya ada juga yang dipakai untuk pesugihan ya, Pak? Nah, Ya. itu udah ada pala kambing, ada jeruk, apel, anggur. Itu yang naruhnya nggak ketahuan. Itu Saya. Bapak sesajen nemuin sih Pak. Sajen ya. Bapak nemuin sendiri? Nemuin waktu itu. Berdua mangsip. Oke, di rumah yang mana? mana, Pak? Itu yang rumah ada pemberingin di kamar mandi. Tak puas membongkar peristiwa naas yang pernah terjadi di area ini, masih dituntun Bapak Marsan, kami pun menuju lokasi tempat penemuan sisa barang yang disinyalir sebagai praktik pesugihan. Hingga sesuatu menarik perhatian Nah, ke Frisly. tembok. Pak. Kenapa? Kak. Astagfirullahaladzim. Misi. Pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Fasya boleh tolong diarahin center? Ini nggak bener sih. Assalamualaikum. Ini maksudnya. Oke, Pak, sebentar. Wow. Pak, sebenarnya tempat yang Bapak mau arahin tuh masih di depan. Iya. Aku mau nunjukin Fasya dan Bapak. Aku dapat gambaran jelas banget dari sosok yang saat ini mengganggu banget pandangannya, Pak. Ada satu sosok perempuan dengan keadaan wajah seperti meleleh. Kayak disiram air Iya, keras. Dan memang hancur wajahnya sosok perempuan ini. Sekarang sedang membuka mulutnya lebar. Tadi kenapa aku stop? Karena tadi tuh dia ngikutin sambil cekikikan di belakang. Terus tiba-tiba narik tangan aku kencang. Dan ternyata sekarang dia lagi berdiri, melipat tangannya seperti ini. Dan dia menunjukkan kalau dulunya Pak, sebelum mungkin dibangun daerah dan rumah-rumah ini, jadi gak apa-apa aku maju, gak apa-apa Fasya. Dulunya di bawah sini, ini kan ada pohon juga ya. Iya. Ada pohon yang memang sudah ditebang. Pohon kelor ya. Di tanah bawah sini dulunya pernah menjadi tempat yang katakanlah punya cerita yang benar-benar buruk Fasya. Karena ada orang yang bisa dikatakan sudah sukses Pak. Yang di daerah kawasan ini mungkin Bapak belum pernah bertemu, mungkin orang tua Bapak juga belum bertemu, tapi orang itu menggunakan pesugihan yang amat luar biasa. Dan beberapa potongan jari anak kecil itu ada yang pernah ditanam-tanam di bawah sini.